Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antara besar sudut pusat dengan luas juring lingkaran, yaitu menghitung luas juring lingkaran jika diketahui besar dua buah sudut pusatnya. Baiklah, langsung saja simak materinya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah menghitung luas juring lingkaran jika diketahui besar dua buah sudut pusatnya. Perhatikan lingkaran yang berpusat di O ini. Pada lingkaran ini terdapat dua buah juring yang diarsir, yaitu juring AOB dengan sudut pusat 30 derajat dan juring COD dengan sudut pusat 120 derajat. Sekarang kalian perhatikan juring COD ini. Nah, karena besar sudut COD adalah 120 derajat, maka bisa kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, di mana besar sudut masing-masing adalah 30 derajat. Nah, berdasarkan gambar ini, maka dapat kita simpulkan bahwa luas juring AOB berbanding luas juring COD itu sama dengan 1:4. Dan selanjutnya besar sudut AOB itu berbanding dengan besar sudut COD, di mana besar sudut AOB adalah 30 derajat dan besar sudut COD adalah 120 derajat, sehingga didapat perbandingan 30 derajat berbanding 120 derajat. Nah, selanjutnya perbandingan ini dapat kita sederhanakan menjadi 1:4. Nah, karena persamaan ini memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:4, maka didapat bahwa luas juring AOB per luas juring COD itu sama dengan besar sudut AOB per besar sudut COD. Sehingga untuk menghitung salah satu luas juring lingkaran dapat kita gunakan rumus yang ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, jika pada gambar di samping besar sudut AOB itu sama dengan 30 derajat dan luas juring AOB adalah 24 cm persegi, maka tentukan luas juring COD. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa besar sudut AOB adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya, karena sudut yang terbentuk untuk juring COD ini adalah sudut siku-siku, di mana besar sudut siku-siku adalah 90 derajat, maka didapat bahwa besar sudut COD adalah 90 derajat. Kemudian diketahui bahwa luas juring AOB adalah 24 cm. Nah, selanjutnya akan kita cari berapakah luas juring COD ini. Nah, untuk mencari luas juring COD, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Luas juring AOB per luas juring COD itu sama dengan besar sudut AOB per besar sudut COD. Nah, karena diketahui bahwa luas juring AOB adalah 24 cm persegi, maka bisa kita tuliskan di sini 24 per luas juring COD. Kemudian sama dengan besar sudut AOB yaitu 30 derajat per besar sudut COD yaitu 90 derajat. Sehingga didapat persamaan 24 per luas juring COD sama dengan 30 derajat per 90 derajat. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu luas juring COD dikalikan dengan 30 derajat, kemudian sama dengan 90 derajat dikalikan dengan 24 derajat, sehingga diperoleh persamaan luas juring COD dikali 30 derajat itu sama dengan 90 derajat dikali 24. Nah, karena kita mau mencari luas juring COD, maka 30 derajat ini kita
kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruas dengan 30 derajat. Sehingga diperoleh luas juring COD itu sama dengan 90 derajat dikali 24/30. Nah, sekarang kalian perhatikan ruas kanan ini. Nah, di sini ya, 90 derajat bisa kita bagi dengan 30 derajat. Hasilnya adalah 3. Maka, luas juring COD itu sama dengan 3 dikali dengan 24. Nah, hasil dari 3 dikali 24 adalah 72. Sehingga didapat bahwa luas juring COD adalah 72 cm persegi. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Diketahui besar sudut AOC sama dengan 135 derajat dan luas juring BOC adalah 78,5 cm persegi. Maka tentukan luas juring AOB. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa besar sudut AOC adalah 135 derajat. Nah, karena sudut AOC ini terdiri dari sudut AOB dan sudut BOC, nah di mana besar sudut BOC-nya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Maka besar sudut AOB itu sama dengan 135 derajat dikurang dengan 90 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Jadi, didapat bahwa besar sudut AOB adalah 45 derajat dan besar sudut BOC adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya diketahui bahwa luas juring BOC adalah 78,5 cm persegi. Maka akan kita cari adalah luas juring AOB-nya. Nah, berdasarkan gambar ini, maka juring yang akan kita gunakan itu adalah juring yang diarsir ini, yaitu juring AOB dan juring BOC. Sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Luas juring AOB per luas juring BOC itu sama dengan besar sudut AOB per besar sudut BOC. Nah, karena kita mau mencari luas juring AOB, maka kita tuliskan di sini luas juring AOB per luas juring BOC, yaitu 78,5, kemudian sama dengan besar sudut AOB yaitu 45 derajat per besar sudut BOC yaitu 90 derajat. Sehingga didapat persamaan luas juring AOB per 78,5 sama dengan 45 derajat per 90 derajat. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu luas juring AOB dikalikan dengan 90 derajat, kemudian sama dengan 78,5 dikalikan dengan 45 derajat. Nah, didapatlah persamaan luas juring AOB dikali 90 derajat sama dengan 78,5 dikali 45 derajat. Nah, karena kita mau mencari luas juring AOB, maka 90 derajat ini kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruas dengan 90. Sehingga diperoleh luas juring AOB itu sama dengan 78,5 dikali 45 derajat per 90 derajat. Nah, kemudian 45 derajat dan 90 derajat ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi keduanya dengan 45 derajat. Sehingga didapat 45 derajat dibagi dengan 45 derajat hasilnya adalah 1. Dan 90 derajat dibagi dengan 45 derajat hasilnya adalah 2. Maka luas juring AOB itu didapat dengan cara membagi 78,5 ini dengan 2. Hasilnya adalah 39,25. Jadi didapat bahwa luas juring AOB adalah 39,25 cm persegi.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai hubungan antara luas juring dan sudut pusat, yaitu bagaimana cara menghitung luas juring lingkaran jika yang diketahuinya adalah besar sudut pusatnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.